Konsili Vatikan II disebut ekumenis karena konsili tersebut melibatkan seluruh gereja Katolik, tidak partikular atau lokal. Produk dari konsili ekumenis berlaku untuk seluruh gereja, bukan gereja setempat. Konsili Vatikan II terdiri dari 4 sesi tahunan, yang pertemuannya di Basilika Santo Petrus di Roma. Setiap musim gugur pada tahun 1962 sampai 1965, lebih dari 2.500 uskup dari seluruh dunia ikut berpartisipasi. Sebagai seorang teolog muda, Imam Joseph Ratzinger, yang kemudian menjadi Paus Benediktus XVI, adalah seorang peritus termuka di konsili, melayani sebagai penasihat teologis untuk Uskup Agung Kardinal Koin, Jerman. Demikian pula Uskup Agung Polandia Karol Wojtyła, calon Paus Yohanes Paulus II, memberikan kontribusi yang signifikan kepada konsili, terutama dalam sesi terakhirnya dan sehubungan dengan konstitusi pastoral tentang gereja di dunia modern, Gaudium et Spes. Masing-masing dari 3 paus yang dipilih setelah konsili Yohanes Paulus I, Yohanes Paulus II, dan Benediktus XVI secara khusus berjanji sebagai tindakan pertamanya dengan niat kuat untuk melaksanakan konsili. Para paus sangat memahami bahwa konsili bukanlah urusan biasa dan bahwa penggesahannya mewakili norma dan tujuan baru dalam kehidupan gereja. Sifat Konsili Vatikan II adalah konsili pastor yang tidak menghapus atau meniadakan dogma-dogma konsili sebelumnya. Adalah pernyataan yang salah ketika mengatakan sebuah konsili dinyatakan valid karena mendefinisikan sesuatu yang tidak dapat salah. Faktanya, ada banyak konsili. Jika kita kembali ke 4 konsili Lantera, ya sebenarnya ada 5 konsili Lantera, tetapi dari 5 konsili Lantera, hanya 2 yang mendefinisikan sesuatu yang tidak dapat salah. 3 Dewan Lantera pertama tidak mendefinisikan apapun. Konsili tidak harus mendefinisikan sesuatu yang tidak dapat salah untuk menjadi konsili. Adalah pernyataan yang salah juga ketika mengatakan bahwa konsili-konsili sebelum Konsili Vatikan II sebagai konsili-konsili yang tidak relevan saat ini. Konsili Vatikan II semata-mata sebuah konsili pastoral yang menguraikan cara dan standar baru untuk berkarya dan berdialog dengan dunia sekarang ini, tetapi tidak dengan cara menempatkan dogma baru atau mengubah dogma-dogma yang sudah ada sebelumnya. Hal ini senada dengan Paus Benediktus XVI yang mengatakan Konsili Vatikan II tidak diperlakukan sebagai bagian dari seluruh tradisi yang hidup dari gereja, tapi sebagai akhir dari tradisi awal dari nol. Padahal sebenarnya adalah konsili ini tidak mendefinisikan dogma apapun dan secara sengaja memilih tetap untuk berada pada level yang sederhana, hanya sebagai konsili pastoral, namun banyak yang memperlakukannya seakan-akan Konsili Vatikan II sendiri membuat dirinya Vatikan II menjadi suatu super dogma yang menghilangkan pentingnya semua tradisi hidup gereja yang lain. Juga dikatakan oleh Paus Paulus VI bahwa dalam pandangan sifat pastoral Konsili Vatikan II, konsili ini menghindari berbagai pernyataan dogma luar biasa yang disertai dengan catatan infabilitas. Tetapi konsili ini tetap menyediakan pengajarannya dengan otoritas magisterium biasa yang harus diterima dengan kepatuhan
berdasarkan pikiran konsili mengenai sifat dan tujuan setiap dokumen Konsili Vatikan II. Apakah Konsili Vatikan II mengikat? Jelas mengikat. Seperti yang disampaikan Paus Paulus VI sebelumnya, Paus Benediktus XVI juga mengatakan demikian dalam suratnya untuk membuka tahun iman.